Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Saala 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di kota Rayapuram telah terdapat sebuah bar yang sangat besar dan terkenal bernama Parvati, di mana seorang gangster lokal bernama Guna yang telah mengelola bar tersebut hingga meningkat begitu pesat. Sedangkan persaingan bernama Satya dan Tangadurai merasa tidak senang atas keberhasilan Guna yang telah memajukan barnya hingga terkenal di seluruh Rayapuram. Yang kemudian Satya dan Tangadurai kemudian mempunyai niatan jahat untuk membunuh Guna dengan mendatangi barnya bersama belasan anak buah. Di sana Satya dan Tadurai langsung menghabisi semua anak buahnya Guna hingga tak tersisa satu orang pun. Sementara Guna pada saat itu telah dipojokkan dan tidak memiliki teman untuk membantu dirinya. Dan seketika dua orang anak kecil yang bekerja di sana bernama Saala dan Das langsung membantu Guna yang sedang terpojok. Yang kemudian Guna langsung mengayunkan pedangnya di saat Satya lengah. Yang akhirnya Tangadurai beserta anak buahnya langsung kabur dari sana. Di samping itu juga Guna mengadopsi Saala dan Das yang merupakan seorang anak yatim piatu. Selain itu juga mereka telah mendapat sebuah musibah di mana nenek mereka tercinta telah menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian Saala dan Das bersedih. Pada saat itu Guna meneteskan air mata dengan sangat deras karena bar milik Guna telah ditutup oleh kepolisian sebab mendapati sebuah kasus pembunuhan Satya. Seketika Saala pun berjanji kepada Guna bahwasanya akan membuka bar itu kembali untuk Guna pada suatu hari nanti. Saala merasa berhutang budi terhadap Guna yang sudah mengasuhnya dengan sepenuh hati. Yang kemudian Guna, Saala pun bergabung untuk menghentikan pesaing-pesaingnya termasuk Tangadurai. Kini Tangadurai ternyata sudah menjadi dewan kota yang mempunyai kekuasaan penuh di dalam kota. Yang kemudian Tangadurai menyalahgunakan jabatan itu untuk menyebarluaskan minuman alkohol yang telah ia buat. Sehingga di kota tersebut telah terdapat beberapa bar yang dibuka secara ilegal atas nama Tangadurai. Dan beruntungnya, kepolisian tidak ada yang mengganggu bisnisnya itu karena sudah disuap terlebih dahulu. Yang akhirnya bisnis ilegal Tangadurai pun berkembang dengan sangat pesat sampai mendapat omset keuntungan yang sangat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, bar milik Tangadurai semakin tersebar luas dan bercabang-cabang sehingga permintaan pun semakin banyak yang termasuk orang tua bahkan remaja. Namun di saat itu kepolisian yang tidak mendapat suapan pun dari Tangadurai telah menutup beberapa bar miliknya. Sehingga membuat Tangadurai naik darah karena mereka sudah berani-beraninya mengusik bisnisnya Tangadurai. Tangadurai sangat menyesal sekali telah memberikan imbalan kepada polisi-polisi tersebut dan ternyata malah mengkhianati dirinya. Hingga pada akhirnya bar-bar tersebut pun ditutup oleh kepolisian sementara Tangadurai tidak bisa melakukan apapun. Di sisi lain, Saala dan Das telah membuat sebuah rancangan untuk memajukan bisnis mereka berdua dalam berjualan minuman keras. Di mana mereka sudah menggunakan berbagai cara untuk mengalahkan pesaing mereka, yaitu Tangadurai. Yang pada saat itu telah naik daun serta semakin disoroti banyak orang termasuk kaum pria yang menyukai minuman keras yang dijual oleh Tangadurai. Namun pada saat itu Saala mendapati beberapa pengganggu yaitu para wanita-wanita yang tidak setuju akan adanya sebuah bar di kota tersebut. Yang mana telah menyebabkan suami mereka rela mengeluarkan uang berapapun hanya untuk menikmati minuman keras yang membuat mabuk. Dan pada saat itu seorang wanita cantik bernama Punita yang merupakan seorang aktivis sosial telah memandu aksi demo tersebut dengan penuh semangat. Punita menentang toko-toko minuman keras di dekat sekolah, kuil dan rumah sakit karena telah merusak para remaja. Sementara para anak-anak sekolah juga ikut aksi demo tersebut karena mereka juga merasa tidak suka setelah menyebabkan sebagian remaja menjadi candu akan narkoba. Namun Saala tidak menanggapi mereka sama sekali di mana ia mempunyai hak dalam melakukan kegiatan jual beli. Yang pastinya akan membuat Saala untung besar lalu menikmati kekayaan yang telah ia punya. Akhirnya sebagian wanita-wanita itu pun memutuskan untuk pergi dengan anggapan bahwa demonya hanyalah Saala saja. Sedangkan Punita terlihat masih sangat kokoh dalam pendirian untuk menentang Saala. Yang kemudian kepolisian pun membawa Punita ke kantor polisi karena sudah melakukan sebuah demo.
Sesamanya Punita di kantor kepolisian, Punita langsung memberontak dan menyalahkan kepolisian karena telah membela Saala yang sudah benar-benar bersalah. Sedangkan niat Punita sangat benar untuk mengurangi para pecandu miras yang sudah merajalela di kota tersebut. Selain itu juga Punita ingin kota yang indah itu terbebas dari orang yang pecandu narkoboy, yang ditakutkan akan menjalur kepada anak-anak di bawah umur. Di mana saat ini banyak sekali para remaja yang memaksa orang tua mereka untuk memberikan uang hanya untuk menikmati sebotol bir. Sementara Punita merasa tidak terima atas tangkapan tersebut yang kemudian Punita menyekap polisi korup tersebut dengan menjelaskan beberapa hukum. Seketika polisi itu pun merasa malu karena Punita sudah menjelaskan semua hukum-hukum yang benar di hadapan polisi korup tersebut. Polisi tersebut kemudian membebaskan Punita tanpa memberinya hukuman sama sekali, karena di satu sisi Punita sudah membuatnya malu di hadapan teman-teman polisi. Di satu sisi guna mendapatkan dirinya dalam sebuah partai politik yang mungkin saja akan mengangkat martabatnya dengan sangat tinggi, di mana Guna mempunyai keinginan sangat tinggi untuk mengikuti partai politik, sampai-sampai Guna melakukan sebuah pawai besar-besaran sembari membagi-bagi sembako dan beberapa poster. Karena hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Guna untuk menang, sementara lawannya sangat berat dan mempunyai pemilih yang sangat banyak. Guna kemudian berdedikasi bahwasanya ia kali ini harus memenangkan pemilu tersebut dan menjadi anggota dewan. Guna sempat memiliki pemikiran bahwa ia akan menggunakan jabatannya itu untuk memajukan bisnis ilegalnya itu, sama seperti Tangadurai pada waktu itu. Yang akhirnya pemilih partai politik Guna pun semakin banyak berkat bantuan teman-teman Guna yang sebelumnya telah ia berikan imbalan yang sangat besar dalam pekerjaan tersebut. Dan pastinya partai politik Guna akan menang. Sementara Saala dan teman-temannya sedang sibuk memasang poster yang telah ia tempelkan di sepanjang jalan. Saala telah mengganti beberapa poster milik Tangadurai yang menurut Saala telah mengganggu kedamaian kota. Saala sangat yakin sekali bahwa kerja kerasnya tidak akan sia-sia, di mana ia selalu berjuang memajukan bisnisnya walaupun ada saja rintangan yang pastinya menerjang dirinya. Namun Saala tidak putus asa dan terus mengembangkan hingga menjadi orang yang sukses agar bisa membahagiakan Guna yang telah merawat dirinya. Yang kemudian Saala beserta teman-temannya mendatangi asrama Putri Punita, dikarenakan mereka tidak terima terhadap Punita yang sudah merobek-robek poster milik mereka, yang kemudian mereka pun menempelkan berbagai poster mereka di dinding asrama mereka sebagai balasannya. Dan seketika Punita langsung terbakar emosi karena Saala sudah membuatnya kesal sepanjang hari. Punita kemudian mengancam Saala ingin melaporkannya kepada polisi mengenai perilakunya yang tidak baik terhadap wanita. Tetapi Saala tidak begitu memikirkan semuanya, karena pastinya polisi korup itu akan mengabaikannya begitu saja. Keesokan paginya Saala dan Das mengunjungi sekolah di mana tempat Punita mengajar. Dikarenakan mereka baru saja melihat Punita baru keluar dari kantor polisi dan mengadukan sebuah kasus sebuah pemerkosaan. Yang kemudian Saala menganggap bahwa Punita telah membuat isu palsu agar kepolisian menindak Saala. Dan sesampainya mereka di sana, Saala dan Das pun terkejut setelah melihat sebuah geng telah mencelakai beberapa anak dan Punita. Awalnya Saala biasa saja dan merasa senang karena sudah ada yang lain yang membalaskan niatnya itu. Tiba-tiba saja Saala merasa kasihan terhadap seorang anak laki-laki yaitu Balaji yang dijatuhkan dari lantai atas. Sedangkan Punita telah dimasukkan ke sebuah ruangan yang sepertinya ingin diperkaos. Seketika Saala langsung bertindak segera untuk membantai mereka semua dan menyelamatkan anak-anak dan guru di sana. Yang akhirnya geng tersebut pun melarikan diri karena takut terhadap Saala yang menunjukkan keperkasaannya, dan setelah itu mereka langsung melarikan Punita ke rumah sakit karena keadaan yang tidak membaik. Ketika berada di rumah sakit, Punita berterima kasih kepada Saala yang telah menyelamatkan mereka semua. Punita juga mengatakan bahwa geng tersebut telah mengancam semua gadis yang tinggal di asrama, di mana mereka akan memperkaos gadis-gadis itu termasuk Punita jikalau mereka tidak memberikan semua harta benda yang mereka miliki. Selain itu juga mereka telah memberikan Punita waktu selama 24 jam untuk mencabut kasus pemerkosaan di kantor kepolisian. Seketika Saala pun mengerti bahwasanya ia telah salah paham mengenai laporan tersebut. Yang kemudian Saala pun memberitahu Punita bahwa ia akan mengurus semuanya dan memastikan keselamatan kedua anak yatim, yaitu Balaji dan juga Jenny, yang sudah dianggap sebagai teman oleh Saala.
Dan semenjak hari itulah Punita dan Saala pun memiliki hubungan baik dan tidak ada lagi perselisihan antara mereka. Di saat Saala dan Das hendak pulang ke rumah, mereka mendapat Balaji dan Jenny telah diculik oleh geng yang di waktu itu mencelakai Punita. Beruntungnya Saala dan Das dengan cepat menyelamatkan mereka berdua yang sudah ketakutan. Saala kemudian mengajak mereka berdua pergi ke sebuah restoran terdekat. Di sana, Saala mendapat sebuah pelajaran di mana masa kecilnya dulu tidaklah sangat bahagia dan bernasib sama seperti mereka menjadi seorang anak yatim piatu. Kini Saala ingin memanjakan mereka berdua lalu menganggapnya sebagai adik sendiri. Di mana Saala telah mendapat banyak sekali pelajaran setelah berteman dengan mereka berdua. Yang kemudian Saala berniatan ingin menjaganya dengan baik dan sama seperti Guna menjaganya di waktu itu. Beberapa hari kemudian, Saala mendapat sebuah musibah yang telah melibatkan salah satu kandidatnya, Guna, telah tewas. Di saat itu Saala sangat yakin bahwa Tangadurai lah yang telah melakukan kejahatan tersebut. Karena di satu sisi Tangadurai menjadi pesaing berat dalam partai politiknya Guna. Dan tak lama kemudian Tangadurai bersama dengan putranya dan sebagian anak buahnya pun hadir dalam situasi duka tersebut. Yang pada saat itu Tangadurai menunjukkan wajah bahagia setelah kematian salah satu kandidatnya yaitu Guna. Yang ternyata Tangadurai lah yang telah memerintahkan putranya untuk melakukan kejahatan tersebut. Seketika Saala pun melakukan sebuah taruhan terhadap Tangadurai bahwasanya Saala yakin bahwa yang telah membunuh kandidatnya itu adalah anteknya Tangadurai. Namun pada saat itu Tangadurai tidak mengakuinya sama sekali, bahkan sampai bersumpah untuk meyakinkan Saala. Sedangkan Saala masih mengokohkan keyakinannya dan tetap berprasangka bahwa Tangadurai lah yang telah membunuh kandidatnya tersebut. Di samping itu, Saala lagi-lagi membantu anak yatim piatu yaitu Balaji dan juga Jenny yang telah dikabarkan mereka tidak membayar uang bulanan yang kemudian mengharuskan mereka untuk belajar di luar. Padahal Punita selalu membayar bulanan mereka dengan menggunakan semua uang hasil gajinya. Namun kepala sekolah merasa tidak menerima itu semua. Yang akhirnya Saala membayarkan semua biaya kebutuhan mereka yang kemudian membutuhkan. Saala sebenarnya adalah orang yang sayang terhadap anak kecil, terutama seorang yatim piatu seperti dirinya. Karena Saala tidak ingin melihat anak-anak di bawah umur merasakan kesulitan seperti Saala di waktu dulu, di mana Saala harus bekerja terlebih dahulu jikalau ingin makan ataupun ingin membeli sebuah kebutuhan. Yang kemudian Saala pun bersiap untuk menanggung semua biaya anak-anak tersebut. Di sisi lain terlihat 3 orang pemuda candu miras sedang bersembunyi di sebuah bangunan tua agar tidak ketahuan tatkala mereka minum. Di sana mereka sangat bahagia karena bisa minum dengan santai tanpa adanya pengganggu. Di samping itu, 2 remaja tidak sengaja menemukan sebuah tempat yang telah dijadikan sebagai gudang pembuatan miras milik Tangadurai, di mana Tangadurai telah mengelolanya secara ilegal, sedangkan bar dan toko yang berada di kota telah ditutup oleh pemerintah. Yang kemudian mereka berdua pun merekam semua itu untuk mereka ajukan kepada pihak yang berwajib. Namun salah satu teman mereka yang berbadan besar telah tertangkap dan disiksa oleh Tangadurai dengan sangat kejam. Alhasil, mereka pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut agar tidak disiksa oleh mereka semua. Yang pada saat itu pun mereka sudah berusaha sebisa mungkin, namun masih juga tertangkap. Dan salah satu dari mereka telah melemparkan ponsel yang di dalamnya terdapat rekaman penjualan ilegal itu. Yang akhirnya mereka bertiga pun disiksa dengan begitu kejam hingga salah satu dari mereka ada yang tewas. Dan setelah itu pun Tangadurai mengirim semua miras-miras buatannya ke beberapa wilayah yang sudah menjadi langganannya. Keesokan harinya Guna beserta lainnya sedang berada di tempat pendaftaran partai politik. Di sana mereka sangat bangga sekali karena telah merasakan akan detik-detik kemenangan yang hampir terlihat. Namun pada saat itu mood bahagia mereka seketika berubah ketika Tangadurai datang di tempat tersebut, di mana Tangadurai telah meremehkan Guna dan beranggapan bahwa Guna tidak dapat mengalahkannya dalam kampanye tersebut. Tangadurai sangat yakin karena ia kali ini akan bermain kotor dalam kampanye, sedangkan Guna berusaha memenangkan diri supaya tidak mengalami stres atas tekanan tersebut. Guna kemudian mengatakan kepada para kandidatnya bahwa ia berjanji akan memenangkan kampanye tersebut, yang kemudian Guna akan memulihkan kembali bar Parvati yang kini masih ditutup. Di sisi lain terlihat seorang YouTuber sedang berada di rumah makan Guna yang ramai diserbu orang-orang. Yang pada saat itu para pelanggan lebih condong untuk membeli miras yang dijual dalam rumah makan tersebut, karena toko dan beberapa bar di kota itu telah ditutup oleh pemerintah setempat atas aduan-aduan orang anti narkoboy. Di sana para pelanggan menilai sangat baik sekali mengenai rumah makan Guna. Selain itu juga mereka telah mengklaim bahwa Guna juga adalah orang yang sangat baik hati.
Mereka berharap bahwa Guna akan memenangkan kampanye tersebut dan menjadi anggota dewan. Yang pastinya Guna akan menjadi contoh yang sangat baik serta mendapat sorotan dari orang-orang mengenai perilakunya. Setelah selesai melakukan pendaftaran, Guna dan Saala mendatangi sebuah departemen untuk membebaskan bar Parvati yang sudah lama sekali ditutup. Guna rela mengeluarkan uang sebanyak apapun asalkan bar Parvati menjadi miliknya kembali dan akhirnya bar tersebut pun berhasil dibebaskan. Guna kemudian mengucapkan ribuan terima kasih terhadap Saala karena perkataannya di waktu itu telah terwujud saat ini juga. Kini Guna sangat bangga sekali karena Saala sudah berjuang mati-matian hanya untuk mengembalikan barnya itu. Namun ketika mereka hendak pulang, mereka telah dihadang oleh polisi korup dan pasukannya. Yang pada saat itu polisi korup telah memvonis Guna telah melakukan sebuah kecurangan dalam bisnis rumah makannya. Dan tiba-tiba saja anak buah Guna menghubunginya dan mengatakan bahwa semua orang-orang yang makan di sana mengalami sebuah keracunan hingga muntah darah. Anak buahnya kemudian meyakinkan Guna bahwasanya ada seseorang yang telah memberikan sebuah racun ke dalam makanan orang-orang tersebut, yang sepertinya orang tersebut adalah utusan dari pesaingnya yaitu Tangadurai, yang pada saat ini masih berkonflik dengan Guna. Namun Guna berpikiran positif dan tidak akan menuduh siapapun dalam kasus tersebut. Yang kemudian Guna langsung dibawa oleh polisi korup untuk diproses di kantor kepolisian terlebih dahulu. Ketika persidangan, di sana terdapat Tangadurai yang telah dituduh oleh Guna karena Guna tidak memiliki pandangan selain Tangadurai. Di saat itu pengacara Tangadurai mengatakan bahwa Tangadurai tidak memiliki sangkutan apapun dalam kasus tersebut, di mana Tangadurai hanya memiliki konflik dalam dunia politik saja. Sedangkan rumah makan Guna mungkin saja tidak bersih dan tidak mengikuti peraturan pemerintah. Seketika pengacara Guna pun langsung menyahut atas tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka sudah mempunyai bukti, di mana mereka mengira bahwa ada seseorang yang telah mencampuri sebuah racun ke dalam makanan mereka tanpa sepengetahuannya. Akhirnya, hakim pun memutuskan bahwa Guna tidak bersalah. Namun ia masih ditahan terlebih dahulu sampai keluarga Guna menemukan bukti yang sangat kuat, yang nantinya akan diajukan kepada pengadilan dan Guna pun dibebaskan tanpa bersyarat. Di samping itu, Saala mendatangi seorang YouTuber yang telah membuat konten di rumah makannya di waktu itu. Di sana Saala dan pria tersebut berusaha mencari sesuatu yang janggal dalam video tersebut. Awalnya Saala putus asa karena tidak menemukan apapun dalam beberapa video itu. Dan tak lama kemudian Saala akhirnya menemukan seorang pria bernama Gandhi yang merupakan anak buah Tangadurai. Saala kemudian langsung menyebarkan foto dan video Gandhi ke seluruh anak buahnya. Yang pada saat itu salah seorang anak buahnya telah menemukan yang ternyata temannya sendiri. Sementara Gandhi yang baru saja menyadari langsung bergegas pergi dari hadapan temannya itu. Namun, pada saat itu Gandhi malah tertangkap oleh Saala yang sudah tiba di tempat tersebut dengan sangat cepat. Saala kemudian memukuli Gandhi sampai lemas dan tak berdaya lagi. Yang kemudian Saala membawa Gandhi ke hadapan Guna untuk mengatakan semuanya. Setelah itu, Saala, Das dan yang lainnya menghadiri sebuah pelelangan bar Parvati yang telah diikuti oleh Tangadurai. Di saat Tangadurai hendak menandatangani surat keputusan, tiba-tiba saja Tangadurai dan anak buahnya mendapat telepon dari keluarga mereka yang menangis ketakutan, di mana anak buahnya Guna sudah berada di sana untuk menyandera keluarga mereka semua. Guna seketika meminta kepada Saala untuk melepaskan keluarga mereka, sedangkan Tangadurai berjanji akan mencabut surat tersebut dan tidak akan ikut pelelangan bar Parvati lagi. Dan setelah itu pun Tangadurai dan anak buahnya langsung bergegas pulang untuk menemui keluarga mereka. Sementara Saala dan yang lainnya nampak gembira karena bar Parvati menjadi milik mereka lagi. Yang kemudian Guna, Saala dan yang lainnya langsung menuju ke bar tersebut, lalu membukanya agar bisa dikunjungi ramai oleh orang. Dan setelah itu pun mereka semua bergembira bersama untuk menyambut kemenangan mereka atas kembalinya bar Parvati yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Ketika di pengadilan, Saala kemudian memberikan bukti yang sangat kuat mengenai Gandhi yang sudah memberikan racun ke dalam makanan di rumah makannya. Yang akhirnya Guna pun dibebaskan di mana sudah terbukti bahwa dirinya tidak bersalah sama sekali. Sontak Saala pun merasa lega karena sedikit demi sedikit ia dapat membenahi masalah yang telah menimpa dirinya dan juga Guna. Yang akhirnya Guna pun dapat melanjutkan bisnisnya lagi tanpa terkait kasus apapun. Sedangkan Tangadurai merasa kesal karena rencana jahatnya selalu saja diselesaikan oleh Saala. Yang kemudian Tangadurai ingin membalaskan dendamnya kepada Saala yang selalu saja mengganggu hidupnya Tangadurai. Dan setelah itu pun Saala langsung mengajak Guna ke bar Parvati untuk merayakannya. Di tengah-tengah kegembiraan Guna dan Saala, tiba-tiba saja salah seorang pria di sana ingin menebas kepalanya Guna. Beruntungnya Guna selamat dalam tragedi yang mengerikan tersebut.
yang ternyata di sana sudah terdapat belasan anak buah Tangadura yang siap untuk membunuh Guna dan juga Saala. Saala kemudian melawan mereka semua dengan sekuat tenaga untuk melindungi Guna yang menjadi incaran mereka. Terlihat Saala begitu beringas dalam menghajar belasan anak buah Tangadura yang akhirnya belasan anak buah Tangadura kalah lalu pergi dari hadapan Saala. Seketika Guna pun merasa bangga terhadap Saala yang telah menyelamatkan hidupnya, di mana Guna tidak sia-sia telah membesarkan Saala sampai sebesar ini. Guna juga bangga terhadap Saala yang menepati perkataannya di waktu kecil, yang kini Guna dan Saala sudah merasakan semua kedamaian serta kenikmatan dalam hidupnya yang mewah. Di samping itu, Guna, Saala, dan Das terpaksa istirahat di bar tersebut karena kelelahan dalam melayani pelanggan tadi. Di saat itu, Saala mengatakan sesuatu kepada Guna mengenai percintaannya terhadap seorang guru yang cantik bernama Punita. Saala juga menjelaskan alasan mencintai Punita dikarenakan ia merasa kasihan terhadap Punita yang telah mengurus beberapa anak yatim piatu dan selalu membiayainya. Sedangkan Punita sendiri anak yatim piatu seperti Saala yang berkeinginan tinggi agar hidupnya bahagia. Guna akhirnya menyetujui pendapat Saala yang mencintai Punita kemudian ingin menikahinya. Namun Saala belum mempunyai nyali untuk mengatakan semuanya kepada Punita mengenai perasaannya tersebut. Karena di satu sisi, Punita tidak menyukai pria yang pecandu miras, sedangkan Saala adalah pecandu bahkan menjadi dealer penjualan miras itu sendiri. Guna kemudian menasehati Saala kembali dan memerintahkan Saala untuk berjuang terlebih dahulu. Karena bisa saja Saala dapat menjinakkan hatinya Punita dan menerima itu semua. Seketika Saala pun bertekad sangat besar ingin mengungkapkan cintanya segera kepada kekasih pujaan hatinya yaitu Punita. Dan setelah itu Saala akan merencanakan semua setelah pernikahan mengenai anak dan yang lainnya. Di pagi harinya Saala dan Das terkejut setelah melihat Guna tidak bernafas lagi dan membuatnya ketakutan. Saala kemudian melarikan Guna ke rumah sakit dengan harapan bahwa Guna dapat diselamatkan. Namun setelah menjalani pemeriksaan dokter mengatakan bahwa nyawa Guna tidak bisa lagi diselamatkan, di mana Guna telah berlebihan dalam meminum alkohol yang menyebabkan gangguan pernapasan sekaligus mengalami kerusakan pada jantungnya. Yang kemudian Guna pun harus menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Saala dan juga Das. Seketika mereka semua pun nampak sedih dan menangis dengan sangat histeris karena tidak kuasa menahan rasa sakit setelah kehilangan Guna. Dan setelah itu pun Guna langsung menjalani beberapa upacara sebelum mayatnya dikuburkan. Sementara orang-orang tidak bisa melakukan apapun lagi karena Guna tidak akan pernah ada di sisi mereka untuk selamanya. Setelah kepergiannya Guna, di saat itu terlihat Saala dan Das selalu saja manyun dan bersedih karena tidak ada lagi seorang yang akan menghibur mereka, di mana Gunalah yang selalu berada di samping mereka di saat suka maupun duka. Saala sangat ingat sekali di mana kenangan-kenangan terindah bersama Guna yang tidak pernah terlupakan. Kini Saala merasa ingin mengulangi itu semua kembali, namun Guna sudah tidak ada di samping mereka. Tak lama kemudian Saala pun menjadi gembira karena Jenny telah menelpon dirinya. Di saat itu Jenny meminta Saala untuk menemuinya di pinggir jalan karena Jenny ingin memberikan sebuah hadiah. Selain itu juga Jenny dan yang lainnya merasa kelaparan setelah melakukan protes agar tidak ada lagi yang meminum minuman alkohol. Seketika Saala pun langsung bergegas ke sana untuk menyenangkan hati Jenny dan merasa tidak sabar dengan hadiah yang akan diberikan oleh Jenny. Di saat Saala hendak pergi menemui Jenny dengan membawa sebuah makanan, di saat itu Tangadura dan anak buahnya berniatan ingin membunuh mereka berdua karena sudah sangat geram, di mana mereka menunggu di sisi kendaraan mereka berdua kemudian melakukan sebuah penyergapan. Namun di samping itu Gandhi yang sudah bebas malah membunuh Karuna dengan dendam yang amat mendalam. Gandhi sangat kesal sekali terhadap Karuna yang telah bermain dengan istrinya Gandhi beberapa malam kemarin, di mana Gandhi telah menemukan korek milik Karuna yang tertinggal di atas ranjangnya, dan setelah itu pun Gandhi langsung meninggalkan tempat tersebut karena ia telah menggagalkan aksinya Tangadura yang ingin membunuh Saala dan juga Das. Yang akhirnya mereka berdua lolos dengan mudahnya. Sedangkan Tangadura sangat kesal terhadap semua anak buahnya yang tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan benar. Di sisi lain, Punita beserta yang lainnya masih bersemangat dalam melakukan sebuah protes di lampu merah, di mana Punita sangat ingin sekali semua orang terutama para laki-laki tidak lagi mengonsumsi minuman beralkohol, karena efek dalam meminum dapat mengakibatkan rusaknya organ dalam pada tubuh bahkan bisa saja membuat nyawa seseorang melayang. Punita kemudian berharap dan meminta kepada semua orang untuk menghentikan dalam kegiatan minum-minuman beralkohol. Di samping itu juga, Jenny mencoba menjelaskan kembali dengan mengulas kisah hidupnya yang kini menjadi anak yatim piatu, di mana di waktu kecil Jenny hanya tinggal bersama ayahnya setelah kematian ibunya.
Jenny sempat kecewa dengan ayahnya yang telah menjadi pecandu minuman beralkohol. Sehingga pada saat itu ayahnya tewas setelah meminum minuman beralkohol secara berlebihan. Jenny kemudian meminta kepada semua ayah agar tidak melakukan hal tersebut jikalau tidak ingin meninggalkan keluarga mereka. Sontak hati semua orang pun seketika tersentuh setelah mendengar cerita Jenny yang menyedihkan. Yang akhirnya semua orang yang mendengarkan telah menuruti perkataan Jenny. Kemudian berjanji kepada keluarga mereka bahwa tidak akan mengonsumsi lagi. Ketika mereka semua hendak pulang, tiba-tiba saja sebuah mobil truk milik Guna menabrak mereka dengan sangat kencang. Di mana sang pengendara sedang dalam keadaan mabuk berat dan tidak bisa mengendalikan sebuah setir mobil. Sementara itu dalam kecelakaan tersebut telah memakan korban yang sangat banyak. Bahkan seorang ibu hamil pun ikut serta dalam kecelakaan itu, kemudian tewas bersama anaknya yang seketika lahir dan tewas. Sedangkan di satu sisi, orang-orang yang menyaksikannya terlihat menangis histeris, di mana mereka tidak menyangka bahwa kejadian yang begitu menyeramkan telah menimpa anak-anak kecil tersebut. Dan setelah itu pun, semua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Saala dan Das yang melihatnya langsung ikut menangis sampai terseduh-seduh, karena di satu sisi ia telah kehilangan Jenny dan Balaji yang sudah dianggap sebagai adiknya mereka sendiri. Saala sangat ingat sekali di saat Jenny dan Balaji memberikan banyak sekali motivasi untuk Saala agar tidak terjerumus dalam dunia narkoboy. Namun pada saat itu Saala telah mengabaikan perkataan mereka begitu saja. Dan kini Saala sangat menyesali itu semua setelah beberapa kejadian yang mengerikan telah menimpa dirinya secara seketika. Di saat itu pun Saala sangat kagum terhadap Jenny yang ternyata telah memberikannya sebuah helm sebagai hadiah persahabatan, yang kemudian membuat Saala pun semakin terharu dan tidak ingin kehilangan Jenny. Selain itu juga Saala juga menangis dan menyesal karena belum mengatakan cintanya kepada Punita. Yang pada saat itu juga Punita telah mengalami koma kemudian tewas karena sudah kehabisan darah dan naasnya rumah sakit tidak mempunyai pendonor darah yang cocok. Kini Saala hanya bisa pasrah menerima semua keadaan yang membuatnya hampir frustasi. Namun, Saala akan selalu berjuang untuk mewujudkan keinginan mereka semua. Beberapa hari kemudian, Saala dan juga Das akhirnya menutup bar untuk selama-lamanya, karena ia tidak memiliki harapan dalam melanjutkannya lagi. Selain itu juga, adalah keinginan dari Punita dan yang lainnya untuk mengurangi pecandu miras yang akan mengakibatkan sebuah kematian. Sementara itu di satu sisi, kepolisian telah menggerebek markas tersembunyi Tangadurai setelah melihat rekaman video yang mereka temukan di sebuah ponsel milik seorang remaja yang tertinggal di dalam mobil di saat kejadian di waktu itu. Dan akhirnya Tangadurai dijebloskan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman selama 20 tahun di dalam penjara. Yang akhirnya Saala dan Das dan teman-teman yang lainnya hidup dengan tenang dan bahagia selalu. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Saala 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.